تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, maupun kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu taala. Ada satu penyakit yang begitu berbahaya yang menyebabkan kebinasaan dan datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Penyakit ini dapat menghilangkan kewibawaan seseorang. Penyakit ini disia-siakan hak, tersebarnya kezaliman, banyak orang yang tersakiti, dan banyak sekali bahaya dari penyakit ini. Itulah penyakit sogok menyogok, suap menyuap. Hadirin, apa sogok menyogok itu? Sogok menyogok adalah harta atau uang yang diberikan kepada pimpinan, kepada hakim, kepada pegawai untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, atau untuk menggugurkan sesuatu yang semestinya. Perbuatan ini, sogok menyogok, termasuk mencari rizki dengan cara yang haram. Orang yang memberi dan orang yang menerima, mereka sama-sama mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun." Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan harta sebagian daripada harta benda orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Para ulama menjelaskan sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang ayat ini turun berkaitan dengan orang yang memiliki hutang, namun karena tidak adanya bukti bahwa dia itu berutang, maka dia pun tidak mau membayar utang tersebut.
tidak mau membayar kewajibannya tersebut. Lalu dia pun membawa urusannya ke hakim supaya utangnya terbebaskan, supaya hakim itu memenangkan dia, dan dia tahu bahwa apa yang dia lakukan adalah dosa. Dia tahu bahwa dia memiliki utang, namun karena dia ingin mengambil hak orang lain, dia pun berusaha agar utangnya itu gugur. Maka demi Allah Subhanahu wa taala, banyak terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Betapa banyak manusia yang ingin mendapatkan hak orang lain. Betapa banyak manusia yang ingin menggugurkan hak orang lain. Ada seorang pegawai yang sudah jelas dia lulus, namun ada sebagian orang lain dia pun melakukan sogok menyogok, suap menyuap agar hak orang lain itu didapatkan oleh dia. Ada sebagian manusia yang dia mendapatkan harta orang lain, warisan orang lain, dia tahu bahwa itu bukan hak dia. Dia tahu bahwa apa yang dilakukan adalah dosa, namun karena dia punya uang, karena dia bisa pandai berbicara, maka dia pun memenangkan urusan tersebut. Perhatikan bagaimana Rasulullah SAW mewanti-wanti kepada kita semua. Beliau mengatakan, innama ana basyarun wa innahu ya'tinil khasmu fala'alla ba'dukum an yakuna ablagha min ba'di fa'ahsibu annahu sadaqa fa'aqdiya lahu bidzalika faman qadaitu lahu bihaqqi muslimin fa innama hiya qit'atun minan nar falyakhudha aw falyatrukha. Nabi mengatakan, aku ini hanyalah manusia biasa, dan sesungguhnya permasalahan, pertengkaran, sengketa sering diadukan kepadaku, dan bisa jadi salah seorang di antara kalian ada yang pandai bersilat lidah. Maka aku mengira bahwa apa yang dia katakan itu adalah benar, lalu aku memutuskan dialah yang menang. Maka beliau mengatakan, maka siapa saja yang aku putuskan menang dengan mencederai hak seorang muslim, mengambil hak seorang muslim, berarti itu adalah potongan dari api neraka. Karena itu hendaklah dia ambil atau dia tinggalkan. Hati-hati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena kita memiliki harta yang banyak, lalu kita pun sogok menyogok, sogok pengacara, sogok hakim, sogok kejaksaan, lalu kita menang. Maka itu adalah potongan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kita menyaksikan pada saat ini saudara-saudara kita di Palestina diserang oleh orang-orang Yahudi. Puluhan ribu manusia meninggal dunia. Kita pun berdoa kepada Allah agar orang-orang Yahudi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kaum muslimin di Palestina dimuliakan oleh Allah. Kita mendoakan orang-orang Yahudi dilaknat, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi dengan kaum muslimin pada saat ini? Membenci orang-orang Yahudi, melaknat orang-orang Yahudi. Tapi amalan orang-orang Yahudi kita ambil, kita mengamalkannya. Perbuatan orang-orang Yahudi kita melakukannya. Apa itu? Itu adalah sogok menyogok. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Samma'una lil kadhibi, akaluna lis-suhti." Mereka adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong dan banyak memakan harta yang haram. Maka ulama ahli tafsir, di antaranya Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini bahwa sogok menyogok, yaitu orang-orang Yahudi mereka biasa sogok menyogok. Mereka yaitu kebiasaan hakim untuk sogok menyogok. Lalu mereka pun atau hakim ini memutuskan memenangkan orang yang memberikan sogok tersebut. Allah juga berfirman, "Wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal 'udwan wa aklihimus suta labisa ma kanu ya'malun." Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka, yaitu orang-orang Yahudi, bersegera membuat dosa, permusuhan, dan memakan harta yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka lakukan. Para ulama menjelaskan asuh itu adalah perbuatan yang haram, yakni riba dan riswah.
sogok menyogok. Maka inilah perbuatan orang-orang Yahudi yang dimana setiap harinya kita mencela, mencaci, menghina mereka. Namun kaum muslimin mereka mengamalkan amalan orang-orang Yahudi. Maka inilah yang dikatakan benci-benci tapi rindu. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Apabila sogok menyogok tersebar di tengah-tengah masyarakat, tersebar pada bangsa dan negara ini, kita saling tolong menolong dalam perbuatan ini. Sogok menyogok dianggap sesuatu yang lumrah, yang biasa dianggap jadi benar, yang benar menjadi salah. Maka perhatikan, Imam Al-Hasan Al-Basri Allah Ta'ala menjelaskan, beliau mengatakan apabila sogok menyogok itu masuk lewat pintu, maka amanah akan keluar lewat jendela. Amanah akan keluar lewat jendela. Maka Allah Subhanahu wa taala, siapapun pemimpin, siapapun pejabat, siapapun penguasa, mereka mendapatkan kepemimpinannya, jabatannya, kekuasaannya dengan cara sogok menyogok. Sebagus apapun visi misi dia, seindah apapun janji-janji politik dia, tapi dia mendapatkan kepemimpinan tersebut dengan cara sogok menyogok. Allah tidak akan membantu dia, Allah tidak akan menolong dia. Apalagi saat ini Allah Subhanahu wa taala, sekarang tahun pemilu, pemilihan presiden, pemilihan legislatif, kemudian pada bulan-bulan berikutnya ada pemilihan kepala daerah. Betapa banyak manusia, mereka ingin mendapatkan satu suara saja, rela membeli suara itu dengan cara sogok menyogok. Ditambah lagi prinsip masyarakat, ambil uangnya, coblos yang lain. Ambil semua uangnya, coblos yang satu. Ditambah lagi mereka mengatakan ambil uangnya. Belum tentu mereka akan memperhatikan kita nanti. Maka jika prinsip kita seperti ini Allah Subhanahu wa taala, keadaan kita seperti ini Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'natullah 'alar rashi wal murtashi. Allah melaknat orang-orang yang memberi sogok dan orang-orang yang menerima sogokan tersebut. Dalam hadis yang lain dikatakan, meskipun ini dhaif, Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi sogok, yang menerima sogok, dan sebagai yaitu perantara terjadinya sogok menyogok itu hadim Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati hadirin. Jangan tergiur uang 500 ribu, 1 juta, 2 juta. Lalu kita mengambilnya, hati-hati, akan terjadi laknat. Allah akan menarik rahmatnya di bumi ini. Maka jangan heran hadirin. Jangan heran. Ini waktu musim hujan. Tapi belum juga turun Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kehidupan kita sekarang, oh ini uang. Bahkan kemarin ada seorang pegawai tawarkan pada kami, siapa yang Ustadz coblos? Saya kasih uang 500 ribu. Ini pegawai hadirin. Begini realita terjadi Allah Subhanahu wa taala. Allah melaknat orang yang menyogok dan pemberi sogok. Maka di Allah Subhanahu wa taala, bagi seseorang yang ingin mencari kekuasaan, mendapatkan jabatan atau untuk menjadi anggota dewan, tapi dengan cara tamak, maka perhatikan sabda Nabi SAW ketika menasihati Abu Dzar, tatkala Abu Dzar meminta jabatan, kekuasaan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun memegang pundaknya Abu Dzar, lalu beliau mengatakan, ya Abu Dzar, innaka dha'ifun wa innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamatun illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah dan kekuasaan itu adalah amanah, dan kekuasaan tersebut menjadi kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat kelak. Kecuali orang-orang yang mendapatkan kepemimpinan, kekuasaan, jabatan dengan cara yang hak, dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang tamak, bukan dengan cara sogok menyogok, maka mereka pun akan mendapatkan pertolongan Allah dan mereka melaksanakan kewajiban terhadap kekuasaan mereka. Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan, siapa saja yang mencari kekuasaan,
dengan tamak, dengan cara tamak, dengan cara yang haram, dengan cara sogok menyogok, maka Allah tidak akan menolong mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sogok menyogok atau suap menyuap ini biasanya namanya disamarkan. Kadang disebut sebagai pemberian parsel, hadiah, bonus, uang jajan, ucapan terima kasih, atau balas budi, dan sejenisnya. Bahkan kadang disebut bonus padahal bukan bonus. Oleh karena itu kita harus memahami hakikatnya. Dan nama-nama tersebut tidak mengubah hakikat suap menyuap. Namanya berganti, namun hakikatnya tetaplah haram. Oleh karena itu syariat Islam melarang bagi kita sebagai aparatus sipil negara, bagi kita sebagai PNS atau TNI, aparat penegak hukum, kepolisian, pegawai negeri, hakim, siapa saja yang mendapatkan haknya dari negara ini, yang digaji oleh negara ini, Islam melarang untuk menerima gratifikasi. Sebagaimana kisahnya tatkala Rasulullah SAW mengutus seseorang dari Bani Al-Asad yang diberi itu namanya Ibnu Lutbiyah. Dia diutus sebagai karyawan atau pegawai yang tugasnya untuk memungut zakat. Lalu dia datang kepada Nabi SAW dengan mengatakan, hadza lakum wa hadza uhdiyali. Ini zakat untukmu dan ini hadiah untukku. Lalu Nabi SAW naik di atas mimbar. Beliau pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan, apa yang terjadi? Yang terjadi dengan karyawan, pekerja, pegawai yang aku utus ini? Dia datang kepadaku dengan mengatakan, ini zakat yang aku kumpulkan dan ini hadiah untukku. Lalu beliau bersumpah, sungguh demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah ada seseorang dari kalian yang mengambil hadiah semacam pegawai tadi, melainkan kelak pada hari kiamat ia akan memanggulnya dalam bentuk onta yang bersuara, atau sapi yang melenguh, atau kambing yang mengembek. Selanjutnya Rasulullah SAW mengangkat tinggi-tinggi kedua tangannya hingga kami dapat menyaksikan bulu ketiak beliau. Maka demi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah kita sebagai seorang muslim untuk berusaha mencari rezeki yang halal. Sogok menyogok adalah rezeki yang haram, yang tidak akan mendatangkan keberkahan sedikit pun dalam kehidupan kita. Kita lihat tatkala terjadinya pemilu, bagaimana manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan uang sogok tersebut. Tidak sampai 1 jam, tidak sampai 2 jam, apalagi sampai sehari, habis demi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu haram, tidak mendatangkan keberkahan sedikit pun. Maka demi Allah Subhanahu wa taala, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, namun di antara keduanya itu yakni yang samar, tapi kebanyakan manusia itu jatuh dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqasyubahati faqad istabara li dinihi wa 'irdihi." Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, namun di antara keduanya tersebut ada yang samar, yang syubhat. Salah satu syubhat itu adalah sogok menyogok yang dirubah namanya. Ini hadiah, ini ucapan terima kasih, ini bonus, ini sebagai balas jasa. Maka ini adalah sesuatu yang syubhat. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang jatuh ke dalam perkara syubhat, berarti dia jatuh ke dalam perbuatan yang haram. Dan barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, maka dia telah menjaga dirinya dari menjaga kehormatan dan agamanya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah kami yang singkat ini. Maka jauhilah perbuatan sogok menyogok. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari dan kita lihat sogok menyogok di tengah-tengah masyarakat begitu tersebar. Bahkan ia telah menjadi budaya, bukan hanya di kalangan pejabat tinggi negara. Rakyat biasa pun melakukannya rakyat biasa pun melakukannya. Tatkala mereka ingin mendapatkan pekerjaan, apakah itu menjadi karyawan perusahaan atau pegawai sukarela atau pegawai honor, maka tidak terlepas dari sogok menyogok. Untuk melancarkan usaha, untuk melancarkan urusan, tidak terlepas dari penyakit ini, yaitu sogok menyogok. Bahkan ada orang tua tatkala ingin memasukkan anaknya di sekolah yang bertaraf internasional atau yang bertaraf kualitas, maka ada sebagian orang tua yang rela melakukan sogok menyogok. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, amalan orang-orang Yahudi ini terus tersebar di tengah-tengah kehidupan kita, apalagi pada pemilu saat ini hadirin. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mencari rizki, beliau tidak mencari rizki yang banyak, tapi beliau mencari rizki yang halalan thayyibah. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap selesai salat subuh. Beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah. Ini permintaan Nabi SAW, meminta kepada Allah rizki yang baik, rizki yang halal. Adapun sogok menyogok, itu rizki yang haram, tidak mendatangkan keberkahan sedikit pun dalam kehidupan kita, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk keluarga kita. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pun telah menasihati kepada kita. Beliau mengatakan, sesungguhnya anggota tubuh yang pertama kali hancur di alam kubur nanti adalah perut. Sesungguhnya anggota tubuh yang pertama kali hancur di alam kubur nanti adalah perut hadirin. Perut yang kita isi dengan makanan yang halal, perut yang kita isi dengan makanan yang syubhat, perut yang kita isi dari uang sogok menyogok, maka itulah yang akan pertama kali hancur di alam kubur nanti. Maka carilah rizki dengan cara yang halal. Jangan tergiur kata tim sukses ataupun yang lainnya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.